Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik aktivitas yang cocok untuk pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah aktivitas atau kegiatan yang cocok untuk fase pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, mengapa ketika kita di masa pemulihan ya atau masa penyembuhan ini adalah membutuhkan aktivitas atau membutuhkan kegiatan ya, tetapi kegiatan atau aktivitas itu bisa dimanfaatkan sebagai upaya terapi ya, yang akhirnya bisa mempercepat proses pemulihan itu. Karena apa? Karena dengan kita melakukan aktivitas ya, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, ini pikiran kita menjadi fokus kepada aktivitas atau fokus kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sehingga yang tadinya pikiran kita selalu negatif ya, selalu berpikir hanya tentang penyakit ya, hanya tentang bahaya, hanya tentang sensasi, hanya tentang penderitaan, hanya tentang kesedihan dan sebagainya, itu nanti akan terlupakan ya, akan terlupakan karena pikiran kita selalu mengikuti asiknya beraktivitas ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan bisa melupakan ya, akan bisa melupakan penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, ketika kita sudah bisa melupakan ya, karena waktu-waktunya kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif, maka juga akan mempengaruhi mindset pikiran kita menjadi positif ya. Nah, ketika mindset pikiran kita menjadi positif, akhirnya reaksi tubuh ya, reaksi tubuh ini juga jauh menjadi lebih normal ya. Karena reaksi tubuh lebih normal ya, termasuk asam lambung juga menjadi normal. Nah, ketika asam lambung itu normal, akhirnya tidak terjadi GERD ya, tidak terjadi sensasi. Nah, akhirnya kita berangsur-angsur menjadi sembuh teman-teman. Jadi ini juga suatu suatu terapi yang kadang unik ya, yang kadang unik tapi faktanya seperti itu. Contohnya seperti pengalaman yang saya alami juga seperti itu teman-teman. Maka ketika teman-teman masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, yang apalagi masih suka mengurung diri di kamar ya, masih suka betahnya di rumah ya, mau keluar rumah masih takut ya, takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya bahwa fokus pikiran kita itu masih berpikirnya tentang asam lambung, tentang masalah penyakit. Nah, ketika seperti itu ya itu jadinya penderitaan itu menjadi lama teman-teman ya, itu pengalaman saya begitu. Nah, maka dari itu isi saja dengan aktivitas ya. Ini jauh akan menjadi membantu ya, proses penyembuhan itu jauh menjadi lebih efektif dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Nah,
Pada session kali ini saya ingin sharing pada teman-teman ya, jadi aktivitas-aktivitas apa ya atau kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya cocok ya, sekiranya cocok untuk pemulihan asam lambung. Jadi intinya tidak memberatkan tapi justru malah meringankan, menghibur ya, mengasihkan, menyenangkan yang akhirnya kita menjadi bangkit ya, menjadi bangkit. Nah, akhirnya kita bisa menikmati aktivitas-aktivitas itu. Nah, akhirnya kita lupa dengan penderitaan yang selama ini kita derita, yaitu tentang asam lambung dan sensasi-sensasinya ya. Nah, maka kita menjadi lebih bergairah ya, lebih bergairah karena ada suasana baru ya. Sebenarnya memang di dalam proses penyembuhan asam lambung kita harus menggali suasana baru ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang baru ya. Termasuk dengan adanya banyak perubahan, banyak aktivitas, banyak kegiatan, akhirnya juga pikiran menjadi warnanya baru ya, atau menjadi mindsetnya menjadi positif ya, itu karena tidak terpaku terhadap penderitaan-penderitaan itu saja ya. Itu caranya mengalihkan itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini silahkan ya teman-teman ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Insya Allah dengan metode seperti ini ya, dengan treatment seperti ini, nah ini sangat membantu ya apabila dilakukan dengan rutin. Nah itu nanti teman-teman akan merasakan sendiri, wah ternyata sekarang saya sudah berubah ya, saya sudah menjadi berani keluar, saya sudah menjadi energik ya, saya tidak begitu lemah badannya, pokoknya sudah bisa merasakan kebahagiaan teman-teman ya. Nah ini itu jalannya seperti itu. Nah oke ya, jadi aktivitas-aktivitas apa yang sekiranya itu cocok untuk kita laksanakan. Nah, aktivitas-aktivitas yang cocok untuk pemulihan asam lambung ya, ini yang pertama ya. Yang pertama ini, lakukan saja aktivitas yang produktif, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, yang produktif itu biasanya itu aktivitas yang berhubungan dengan profesi ya, profesi. Contohnya ya, ketika profesi kita mungkin pedagang ya. Nah, tadinya setelah terkena asam lambung, nah itu dan kecemasannya tinggi ya. Nah, kemudian kan mau ke pasar misalkan aja susah ya, padahal kita berjualan mungkin di pasar atau mungkin di toko ya, apalagi nanti di sana melayani banyak orang. Nah, itu kadang sudah ketakutan sendiri, jangan-jangan nanti di sana kambuh dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu hanya ilusi saja, teman-teman. Maka kita harus pastikan saja kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan yaitu justru menjadi treatment penyembuhan, teman-teman, menjadi terapi penyembuhan ya. Percaya saja seperti itu. Jadi aktivitas yang pertama tadi ya, yang bersifat produktif. Contohnya yaitu kembali ke profesinya masing-masing ya. Contohnya tadi ya, yang misalkan profesinya berdagang, nah mungkin berdagangnya di pasar ya, yang ya lakukan saja seperti dulu kala ya. Seperti sedia kala sebelum terkena asam lambung, gejala psikosomatis, usahakan seperti itu. Tetapi walaupun mungkin tidak bisa melayani secara maksimal ya di dalam kita mungkin berdagang atau berjualan, ya itu wajar. Nah, itu harus disadari, tidak apa-apa karena ini proses latihan sebenarnya ya, latihan itu. Nah, itu lakukan terus. Nah, nanti ketika itu sudah mulai, mungkin hari pertama masih kadang agak kacau ya, 2 kali sudah mendingan ya, 3 kali biasanya sudah agak bisa beradaptasi. Nah, nanti setelah itu ternyata bisa, itu nanti akan muncul perasaan seperti itu, teman-teman. Ketika sudah muncul ternyata bisa, ya udah lanjutkan terus seperti itu. Termasuk mungkin yang profesinya ya jadi sopir misalkan ya. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Kadang takut sekali ya, apalagi kita mengendarai mobil ya, karena jadi supir. Nah, itu biasanya takut ya itu ketika berjalan, wah nanti kalau misalkan pusing bagaimana ya di jalan, apalagi sedang ramai dan sebagainya, itu kan juga seperti itu. Tapi coba saja, lakukan saja, itu pasti akan bisa ya, pasti akan bisa. Ya itu dengan
track yang sedikit demi sedikit ya, mungkin jangan terlalu jauh dulu ya, atau mungkin membawa pendamping dulu juga tidak apa-apa ya, yang penting nanti akan ada progres teman-teman. Nah itu, apalagi setelah ternyata bisa ya, dan itu bersifat produktif karena memang itu profesinya, ini itu nanti lama-lama kita akan merasakan asik ya, akan merasakan asik, bisa menikmati ya, akhirnya merasakan senang juga. Nah akhirnya nanti akan bisa sedikit demi sedikit melupakan tentang penderitaan. Nah, akhirnya kita menjadi bangkit secara tidak sadar ya, tahu-tahu nanti sudah ternyata saya sudah sembuh. Itu seperti itu. Nah, contoh lain lagi ya yang berhubungan dengan aktivitas yang produktif, yaitu jadi kembali ke profesi ya. Tadi contohnya yang profesinya berdagang ya berdagang aja, yang profesinya jadi supir misalkan ya udah berangkat nyupir saja. Yang profesinya mungkin petani, ya udah ke sawah saja ya, ke sawah, mungkin mensangkul sebisanya dulu ya, sebisanya dulu. Kalau masih ragu kadang nanti wah jangan-jangan pusing dan sebagainya, ya bawa bekal ya, mungkin bawa air minum bolehlah, bawa makanan ya. Kalau sedikit rasanya kurang nyaman istirahat dulu ya, istirahat dulu, mungkin duduk sambil minum sambil makan, itu seperti itu. Tapi lakukan saja, itu pasti bisa kok, pasti bisa. Walaupun di awal-awal memang ada hambatan ya, ada hambatan seperti perang ya, perang antara keberanian dan ketakutan. Itu yang kita menang teman-teman ya. Jadi kita harus menang, harus percaya diri. Pokoknya percaya diri, saya pasti bisa. Itu seperti itu. Ingat-ingat saja masa-masa yang lalu sebelum terkena asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, kan biasa melakukan seperti itu juga bisa ya. Itu dasarnya seperti itu teman-teman. Nah ini cerita saya sendiri ya. Cerita saya sendiri karena saya itu profesinya mengajar ya, jadi mengajar di sekolah dasar. Nah itu saya kan harus berdiri di depan kelas, kemudian harus menerangkan materi ya, kemudian harus komunikasi dengan anak-anak. Nah ini ketika waktu itu ya, waktu itu saya mulai pertama istilahnya dari keterpurukan ya, kemudian saya mencoba, saya harus bisa ya, karena ini memang juga tanggung jawab saya. Itu saya paksakan ya, walaupun waktu itu masih berdiri aja masih agak sempoyongan ya, masih agak oleng ya, untuk duduk juga kadang masih keliengan. Tapi saya yakinkan saja bahwa saya ini pasti bisa ya. Semua sensasi itu hanya numpang lewat ya. Apalagi ini adalah kegiatan yang positif menurut saya ya, ini pasti saya bisa. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya tetap ya, seolah-olah saya lupakan tentang asam lambung, saya lupakan tentang sensasi-sensasi. Pokoknya saya mulai bangun mindset saya ini seperti ya orang sehat lah, sudah sehat ya. Saya nggak peduli dengan sensasi, nggak peduli dengan asam lambung, pokoknya kita harus bisa itu. Nah setelah itu saya coba ya, nah ternyata itu juga bisa ya, sudah bisa. Cuma waktu itu justru setelah berhenti ya, ketika saya sibuk menerangkan, sibuk komunikasi dengan anak, kemudian sibuk mengawasi anak-anak ya. Nah itu justru nyaman-nyaman saja. Tetapi di saat itu kemudian saya berhenti, kemudian duduk ya, masih di depan kelas teman-teman ya. Nah itu rasanya waduh pusing banget ini, kacau ini. Nah itu artinya kecemasan datang sebenarnya ya. Tetapi tetap saya kuatkan ya. Akhirnya bisa juga ya, walaupun memang ya tidak maksimal seperti istilahnya orang yang tidak terkena gangguan ini ya. Tapi itu wajar karena istilahnya kan hanya mungkin ya pengurangan sedikit lah ya. Ya hanya saja tidak begitu maksimal, tetapi bisa berjalan ya, bisa berjalan dengan normal, itu sudah bagus ya. Nah setelah itu saya lakukan terus, nah ternyata kita menjadi semangat, oh ternyata saya bisa kok, saya nggak apa-apa kok, saya bisa melakukan itu kok, saya bisa berbicara lama juga sudah nggak capek. Nah akhirnya merasakan seperti itu. Nah itulah yang menjadi suatu kenikmatan ya, apalagi setelah
kita mungkin karena ini berhubungan dengan profesi ya, mungkin kita juga mendapatkan pemasukan dan lain sebagainya, itu tambah asik lagi. Ternyata kita sudah nggak perlu cemas tentang gangguan ini. Nah, dengan seperti itu nanti akan berubah teman-teman ya. Akan berubah mulai dari mindset pikiran kita, akhirnya kita menjadi yakin bahwa kita ini memang sudah sembuh, kita ini memang sudah sehat. Itu harus diawali seperti itu teman-teman ya. Nah, itu contohnya. Jadi lakukan saja kegiatan yang produktif ya. Nah, itu ya pokoknya profesi teman-teman lah ya. Profesinya apa? Mungkin bagi anak-anak yang masih bersekolah ya, atau mungkin masih kuliah ya, lakukan aja belajar yang baik, ikuti berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, itu seperti itu saja. Yang tadinya kadang kan kita masih mau berangkat aja males ya, mau berangkat takut. Nah itu karena apa? Karena jangan-jangan nanti kambuh, itu kan seperti itu. Nah ternyata enggak ya, ternyata enggak. Itu biasa ya, kalau misalkan ada gangguan sedikit, yaitu anggap saja wajar, karena memang ini proses ya, proses untuk menjadi lebih baik. Nah itu memang harus dilalui dengan istilahnya tertatih-tatih dulu ya, tapi sadari saja bahwa ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran kita supaya kembali menjadi lebih baik. Itu seperti itu teman-teman. Oke ya, itu yang pertama. Jadi lakukan saja aktivitas yang produktif. Jadi kembali ke profesi masing-masing, lakukan saja. Yang selama ini mungkin ada yang tadinya bekerja kemudian sampai resign ya, itu saya maklumi ya, ketika memang sedang memuncak memang harus berhenti dulu ya. Kadang kita juga nggak enak dengan mungkin pimpinan dan lain sebagainya ya. Tetapi itu jangan berlama-lama teman-teman ya. Setelah itu harus kita bangun tekad lagi, kita harus kembali lagi ke profesi kita ya, sedikit demi sedikit nanti akhirnya kita bisa menyesuaikan diri ya, dan akhirnya kita akan bisa menikmati ya. Itu yang pertama ya, jadi lakukan aktivitas yang produktif. Kemudian yang kedua teman-teman, lakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan itu ini biasanya yang berhubungan dengan hobi ya, dengan hobi. Nah ini lakukan saja ya. Contohnya seperti saya ini kan hobi bermusik lah ya, kadang bermain alat musik, kadang bernyanyi. Nah itu pun selalu saya lakukan teman-teman ya, baik di rumah maupun di luar rumah ya. Di luar rumah contohnya misalkan saya masih di sekolah ya, tetapi belum pulang ya, belum kembali di saat istirahat atau apa, saya selalu sambil istirahat, sambil minum ya, sambil nyantai ya, istirahat kan. Nah saya kadang pegang gitar juga ya, kadang nyetel karaoke, kita nyanyi, itu seperti itu. Pokoknya bikin asik ya, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu juga sesuaikan dengan hobi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin hobinya memasak ya, yang ibu-ibu, ya udah lakukan aja masak yang enak-enak, yang disukai. Nah ini nanti bisa melupakan penderitaan ya, karena asik dengan aktivitas itu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Yang mungkin hobinya mancing, berangkat aja mancing ya, nggak usah takut jatuh, nggak usah takut apa ya. Bila perlu mancing di sungai ya, jangan di kolam pancingan ya. Di sungai itu jauh lebih damai, karena kita juga berkomunikasi dengan alam ya, dengan alam yang luas lah. Itu lebih bagus teman-teman, itu lakukan. Yang mungkin hobinya olahraga ya lakukan olahraga ringan lah, mungkin hanya jalan-jalan ya, itu juga bisa lakukan. Yang hobinya berkebun ya, bercocok tanam, mungkin merawat bunga-bunga, lakukan aja ya, lakukan aja. Itu juga akan menjadi mendamaikan, dan kita akan bisa melupakan penderitaannya. Jadi kita akan terhibur dari kegiatan itu ya, kita merasa asik dengan kegiatan itu. Nah ini adalah proses untuk membangkitkan jiwa kita yang selama ini mentalnya down ya. Nah ini supaya mentalnya menjadi bangkit ya, karena kalau kita sudah bisa merasakan asik ya, merasakan senang, merasakan gembira, merasakan bahagia, kita sering bisa tersenyum dan tertawa. Nah ini obat yang mujarab teman-teman ya. Itu makanya jangan menyendiri ya, lakukan termasuk
bersosialisasi dengan banyak orang ya, termasuk ketika kita beraktivitas itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kegiatan itu ya. Nah itu juga menjadi asik juga ya itu. Oke ya, jadi yang kedua tadi ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, termasuk misalkan yang hobinya rekreasi ya yang menyenangkan, ya lakukan saja. Mungkin pergilah lihat-lihat pemandangan alam mungkin ya, atau mungkin ke tempat wisata mungkin ya, bisa mungkin ke pantai, bisa ke gunung ya, itu lakukan saja. Kalau kita masih agak sedikit ragu itu wajar ya. Nah biasanya kita pakai pendamping ya, pendamping bisa ya keluarga lah ya, itu yang terdekat, bisa misalkan suami atau istri, bisa juga anak ya itu, atau bisa juga teman. Nah itu ajak aja, yang penting kita beranikan diri untuk keluar ya, untuk beraktivitas yang menyenangkan seperti itu teman-teman. Walaupun misalkan yaitu sedikit sensasi kadang terlintas ya, pikiran kadang juga terlintas ya, terlintas yang negatif maksudnya, ya itu wajar lah, itu wajar karena memang ini proses pemulihan itu memang seperti itu ya. Wong kadang kita sudah merasa pede sekali ya, sudah pokoknya siap betul lah ya, tetapi tiba-tiba nanti di tengah aktivitas juga kadang muncul sensasi, itu juga saya alami seperti itu teman-teman. Nah itu makanya kita tetap berupaya terus ya, insya Allah ini akan baik-baik saja teman-teman ya. Pokoknya lakukan saja itu ya. Jadi yang kedua tadi, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas yang ringan teman-teman, yang ringan ya. Yang ringan ini jadi tanpa target ya, entah itu aktivitas yang bersifat profesi, entah itu aktivitas yang bersifat hobi. Nah kita jangan ditarget ya, jangan ditarget, artinya tidak harus maksimal sekali lah, tidak harus perfect banget lah ya, yang penting berjalan seperti itu saja teman-teman, karena ini sebagai terapi. Nanti tentang maksimal itu adalah hasil, yaitu dengan sendirinya nanti ketika kita memang sudah kondisinya lebih baik, atau otomatis akan meningkat dengan sendirinya ya. Jadi untuk awal-awal ini jangan ditarget, makanya kita lakukan aktivitas yang ringan. Nah aktivitas yang ringan itu contohnya seperti ini, ketika kita dalam berorganisasi misalkan ya, yang dulunya kita sebagai aktivisnya ya, sebagai pengurusnya mungkin. Nah kita tahu diri ya, dalam kondisi seperti itu kita cukup jadi anggota saja ya, anggota saja. Nah istilahnya kita hanya mengikuti lah kegiatan-kegiatan itu, jangan kita menjadi leadernya, menjadi depannya ya. Itu kan karena kita masih menyadari ya kondisi kita belum optimal 100% misalkan seperti itu. Jadi pokoknya kita ambil posisi yang ringan-ringan itu. Termasuk ketika walaupun kita mampu melakukan aktivitas itu, tetapi kita juga supaya ringan ya. Nah itu harus kita mungkin bagi dengan teman-teman ya. Akhirnya kan kita hanya mengerjakannya sedikit ya. Nah ini akan lebih bijak seperti itu ya. Nah itu yang maksud saya, kita lakukan aktivitas yang ringan. Pokoknya ambil peran itu jangan yang maksimal, jangan sebagai leader ya, tetapi cukup sebagai anggota lah, katakanlah seperti itu ya. Itu enggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa mengikuti, ini sudah suatu progres yang lebih baik ya. Itu seperti itu. Jadi itu begitu, yang penting kita bisa mengikuti seperti itu teman-teman ya. Jadi ambil peran yang ringan-ringan saja di dalam kita beraktivitas itu. Itu yang ketiga ya. Nah kemudian yang keempat, lakukan aktivitas beragam teman-teman, atau kontemplasi ya. Jadi artinya begini, dengan aktivitas yang banyak ya, tapi sedikit-sedikit ya, sedikit banyak, ini menjadi segar. Jadi jiwa kita menjadi segar. Karena apa?
kita capek di aktivitas yang pertama, ini akan disegarkan oleh aktivitas yang kedua. Kita bosan dengan aktivitas kedua, akan disegarkan oleh aktivitas ketiga. Kita capek di aktivitas ketiga, akan disegarkan oleh aktivitas yang keempat. Jadi kalau bisa lakukan banyak kegiatan, ya, banyak aktivitas, ya, ragamnya maksudnya yang banyak, ya, jenisnya, walaupun volumenya itu sedikit-sedikit. Nah itu pikiran ini jauh menjadi lebih fresh, ya, lebih fresh itu. Ya contohnya saja, ya, yaitu contohnya di tengah-tengah kita katakan aktivitas yang pokok pertama kan yang berhubungan dengan profesi, ya. Contohnya kalau saya misalkan mengajar di sekolah, nah kemudian saya tetap lakukan aktivitas yang lain lagi, ya, contohnya yang berhubungan dengan hobi, ya, di saat istirahat saya bisa bernyanyi, saya bisa bermain musik, nah itu kita lakukan. Kemudian setelah itu, ya begitu agak siang kita lakukan misalkan sholat jamaah bersama. Nah ini kan sudah aktivitas lagi, ya, lain lagi, ya. Setelah sholat, ya, mungkin kita berhenti kemudian kita ngobrol-ngobrol rileks dengan teman-teman sejawat misalkan. Nah, ini kan sudah beraktivitas lagi. Setelah itu kita kembali lagi misalkan berkomunikasi dengan anak-anak dan seterusnya. Jadi pokoknya lakukan terus, ya. Itu. Jadi banyak ragam. Dengan banyak ragam ini akan menjadi jauh lebih segar pikiran kita. Oke, ya, karena ini termasuk sebagai kontemplasi, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir setelah kita bisa melakukan aktivitas yang produktif, kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita bisa melakukan aktivitas yang ringan tanpa target, ya. Kita bisa melakukan aktivitas berbagai aktivitas yang beragam, ya. Nah, sebagai kontemplasi, ya. Nah, ini yang terakhir yaitu kita mencoba selalu untuk beraktivitas normal. Beraktivitas normal itu beraktivitas seperti sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi ingat masa lalu lah. Dulu saya bisa melakukan ini, itu. Nah itu lakukan saja. Nah ketika itu sudah bisa kembali seperti itu, artinya teman-teman sudah sembuh total. Karena sudah normal seperti masa yang lalu yang diinginkan kan seperti itu, ya. Itu. Oke, ya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.